Oke, baiklah teman-teman semuanya, selamat datang di channel HSM Vintage. Jadi pada video kali ini, di sini kita akan mereview aplikasi pinjaman online aman galbay data busuk cair tanpa BI checking terbaru 2025 teman-teman semuanya. Dan kabar gembiranya untuk aplikasi pinjaman online ini, itu sudah tersedia di App Store teman-teman semuanya. Gue kurang tahu teman-teman semuanya ya. Mengapa aplikasi pinjaman online ini bisa menembus App Store? Karena biasanya untuk aplikasi pinjaman online ilegal seperti ini itu biasanya hanya tersedia di Play Store. Namun untuk aplikasi pinjaman online saku cepat ini sudah tersedia di App Store teman-teman semuanya, tidak hanya di Play Store teman-teman semuanya. Nanti gue akan kasih logonya seperti apa, jadi teman-teman bisa tahu teman-teman ya. Dan di video kali ini kita akan bahas secara lengkap tentang aplikasi pinjaman online saku cepat ini dan risikonya apa saja ketika kita akan mengajukan pinjaman di aplikasi saku cepat ini teman-teman semuanya. Nah, namun sebelum itu di sini gue mohon support dan dukungan dari teman-teman dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini teman-teman semuanya untuk mendapatkan informasi seputar pinjaman online, keuangan, dan juga investasi teman-teman semuanya. Oke, jadi kita mulai bahas saja untuk aplikasi pinjaman online saku cepat ini, pinjaman bebas risiko teman-teman semuanya ya. Lamar sekarang, periksa jumlah pinjamanmu, dan di sini kita bisa lihat ya untuk limitnya itu mulai dari 1 juta sampai dengan 2.400.000 rupiah teman-teman semuanya, dengan tingkat pinjaman atau bunganya teman-teman semuanya di angka 0,05% per hari teman-teman semuanya. Untuk aplikasi pinjol itu bunganya per hari dengan jangka waktu pinjaman 91 hari teman-teman semuanya. Dan untuk daftar di aplikasi ini mereka ingin mengakses lokasi teman-teman semuanya ya. Dan ya, untuk aplikasi pinjol ilegal ketika masuk di iOS seperti ini itu mereka tidak akan bisa meminta untuk mengakses galeri, log panggilan, kemudian juga ingin mengakses kontak, kemudian juga dan lain-lain itu seperti pada umumnya kalau kita pinjam di aplikasi legal di Android itu biasanya mereka ingin mengakses ke sana ya. Namun di sini tidak teman-teman semuanya ya. Dan di sini kita bisa lihat untuk aplikasi ini meminta informasi identitas ya, seperti KTP dan lain-lain. Kemudian juga kalian akan mengisi informasi pribadi ya teman-teman semuanya. Kemudian informasi pekerjaan ya. Kemudian kontak darurat dan informasi bank teman-teman semuanya ya. Dan untuk aplikasi ini unggah dengan mudah dari aplikasi ke uang tunai hanya 5 menit tanpa stres ya. Dan ya, itu adalah cara untuk mengajukan di aplikasi pinjol saku cepat ini teman-teman semuanya ya. Dan ini menurut saya aplikasi pinjol ilegal teman-teman semuanya. Karena apa? Biasanya aplikasi pinjol itu mereka akan menaruh produk bahwa mereka itu resmi OJK, dan mereka pasti akan memasang logo OJK di sini ya, agar nasabah itu lebih tertarik pinjam di sana ya, karena OJK diawasi. Namun di sini jika OJK, kenapa mereka tidak menaruh hal tersebut atau logo OJK tersebut teman-teman semuanya? Jadi inilah yang mempertanyakan kita tentang aplikasi ini ternyata ilegal teman-teman semuanya ya. Jika teman-teman di sini gue salah dalam menyampaikan, teman-teman bisa koreksi ya. Dan ya, untuk aplikasi saku cepat ini pastinya akan ada risiko ketika kita pinjam di aplikasi ini. Salah satunya adalah biasanya untuk pinjol ilegal seperti ini tuh biasanya bunganya memang tidak tertera ya, namun yang ada itu hanya potongan. Nah, teman-teman tahu lah sendiri untuk biasanya potongan aplikasi pinjol ilegal itu sangat tinggi. Biasa pinjam 1 juta yang cair hanya 600.000 dengan temponya atau tenornya hanya 1 minggu saja atau 7 hari. Dan biasanya mereka akan mulai menagih kita pada saat 3 sampai dengan 4 hari pinjol tersebut cair ke rekening. Padahal masih ada waktu untuk melunasinya beberapa hari ke depan. Mereka itu sudah mulai keluar kondar atau menghubungi kontak darurat kita untuk menghubungi kita untuk membayar pinjaman teman-teman semuanya, seperti itu. Jadi memang aplikasi legal seperti ini tidaklah worth it teman-teman semuanya ya. Jadi teman-teman itu wajib ngecek dulu apakah aplikasi tersebut ilegal atau legal. Jadi saran saya untuk aplikasi ini memang tidak menggunakan BI checking, data busuk pasti masih bisa cair karena sistem pengecekan data pribadi kita itu biasanya tidak secanggih aplikasi legal ya. Karena ya, teman-teman bisa mempertimbangkan apakah mau pinjam di aplikasi ini. Kalau saran saya lebih baik jangan pinjam di sini. Atau teman-teman yang sudah sangat kesulitan pinjam di aplikasi OJK, teman-teman bisa mengajukan di sini dengan catatan jangan sampai menggunakan data pribadi teman-teman sendiri, seperti itu ya. Atau menggunakan data busuk saja agar keamanan kita itu aman. Karena aplikasi pinjaman online ilegal seperti ini biasanya akan melakukan penyebaran data jika kita galbay teman-teman semuanya. Apalagi kita mengajukan semua data diri kita belum tentu di ACC juga teman-teman semuanya, dan data pribadi kita sudah masuk di database mereka. Itulah saya sarankan lebih baik hati-hati dalam mengajukan pinjaman di aplikasi ilegal seperti ini. Seperti itu teman-teman semuanya ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan memberikan informasi yang menarik teman-teman semuanya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dan terima kasih.